kedua, terkait dengan wawasan Nusantara, kita akan membahas kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Kita sudah mencari tempat yang nyaman untuk membahas. Tadi kita sudah naik sepeda, sekarang kita belajar bersama. Sudah siap? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Tadi kita akan membahas terkait dengan yang pertama, yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, kita akan belajar terkait dengan fungsi wawasan Nusantara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Dan yang keempat, yaitu manfaat wawasan Nusantara. Ada 4 hal yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia digunakan untuk mengontrol, untuk bisa menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Atau bisa dikatakan, kedudukan wawasan Nusantara itu adalah sebagai landasan visional bangsa Indonesia. Apa sih cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia? Cita-cita nasional bangsa Indonesia terdapat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana kita menemukan kata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu adalah cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kemudian, apa sih tujuan nasional bangsa Indonesia? Kita bisa menemukan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di situ berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan fungsi wawasan Nusantara. Apa sih fungsi wawasan Nusantara? Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai rambu-rambu, sebagai pedoman, sebagai motivasi bagaimana kita bisa membuat suatu peraturan, suatu pemerintah ya. Suatu pemerintahan kan pasti ada pemerintah. Orang yang memerintah, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditentukan, yang dibuat oleh pemerintah, regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu selaras dengan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, itu adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Tadi kenapa ya? Dari kedudukannya yaitu landasan visional, makanya dalam fungsinya juga mengontrol, memotivasi bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tetap dalam koridor mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, itu adalah fungsi wawasan Nusantara. Selain itu juga, dan adanya pedoman dan adanya motivasi. Nah, di sini nanti akan muncul bagaimana kita bisa menghargai namanya multikulturalisme. Jadi masyarakat Indonesia yang multicultural ya, itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia multikultur, yang mana terdapat perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan juga di dalamnya, dan perbedaan apa yang menjadi kebutuhan setiap daerah, setiap golongan, setiap wilayah, dan setiap individu tentunya. Nah, di sini akan mewujudkan rasa toleransi. Selain itu juga bagaimana fungsinya di sini untuk menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan rasa kebersamaan satu sama lain. Kemudian nantinya juga akan diharapkan yaitu bisa memupuk rasa cinta tanah air terhadap
seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari wawasan Nusantara. Kita lanjutkan pada bahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan tujuan wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut pada bahasan yang ketiga. Yang ketiga ya, yaitu kita akan membahas terkait dengan tujuan wawasan Nusantara. Apa sih tujuannya dari wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara, kita masih kembali ya, flashback pengertian wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ketika bangsa Indonesia bisa melihat diri dan lingkungannya, berarti bisa melihat segala potensi yang ada di Indonesia. Segala potensi ini digunakan untuk memajukan, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, di sini akan tumbuh rasa nasionalisme, sehingga tujuan wawasan Nusantara adalah menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, rasa nasionalisme ini nantinya diharapkan akan tumbuh, akan menghasilkan sumbangsih anak bangsa, sumbangsih generasi penerus bangsa untuk memajukan Indonesia. Nah, ini adalah tujuan wawasan Nusantara. Nah, selain itu juga, misalnya contohnya ya, ketika di dalam negara, tujuan ke dalamnya yaitu untuk mempersatukan rakyat Indonesia dalam satu visi dan misi, dalam satu cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian tujuan keluarnya yaitu bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ini juga kita masih ingat ya, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Oke, kita sudah selesai pada tujuan wawasan Nusantara. Kita lanjutkan manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini apa sih? Manfaat wawasan Nusantara yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sini berdasar dari pengetahuan terhadap pertama ya, wilayah-wilayah Indonesia. Ketika kita mengetahui di mana saja sih wilayah Indonesia, berarti kita merasa satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini wilayah Indonesia, ini penduduk Indonesia, oh berarti kita sama-sama rakyat Indonesia yang harus bersama-sama juga mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, di sini akan terjadi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bersama-sama mengatasi ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan. ATHG ya, masih ingat materi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap bangsa Indonesia. Ketika rasa persatuan itu muncul, kemudian dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan ini dapat terselesaikan secara bersama-sama. Oke, sekian segmen terkait dengan kedudukan, fungsi, tujuan maupun manfaat wawasan Nusantara. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.